Bayangkan, hanya karena lantang menyuarakan kritik, rumah seseorang berubah jadi sasaran teror di tengah malam. Bukan sekadar ancaman di layar ponsel, tapi aksi nyata yang mengusik rasa aman. Inilah yang dialami DJ Doni, sosok influencer sekaligus DJ ternama, setelah intens mengkritik penanganan bencana di Sumatera. Gelombang intimidasi terhadap influencer dan aktivis belakangan ini menjadi sorotan publik. Dalam waktu berdekatan, teror muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kiriman bangkai ayam, vandalisme, hingga aksi berbahaya yang menyasar rumah pribadi. Semua mengarah pada satu pola. Mereka yang vokal bersuara kini menghadapi tekanan serius. Kasus paling mengkhawatirkan menimpa Raymond Doni Adam, yang lebih dikenal sebagai DJ Doni. Pada Rabu dini hari, 31 Desember tahun 2025, sekitar pukul 3 pagi, rumahnya menjadi target pelemparan bom Molotov oleh orang tak dikenal. Aksi tersebut terekam jelas kamera pengawas, terlihat dua pelaku mengenakan masker, melemparkan benda menyala ke halaman rumah. Molotov itu mengenai kap mobil yang terparkir. Beruntung, api padam sebelum membesar dan tidak menimbulkan korban. Namun teror itu bukan kejadian pertama. 2 hari sebelumnya, DJ Doni menerima paket berisi bangkai ayam dengan kepala terpenggal. Di dalamnya terdapat surat ancaman, disertai foto dirinya yang dicoret menyeramkan. Pesannya jelas, meminta ia membatasi apa yang diucapkan di media sosial. Jika tidak, ancaman serupa akan menimpa dirinya. Buat yang ngirim bangkai ayam ke rumah gua, lo itu pengecut dan tolol ya. Cara main lo itu masih amatir ya. Harusnya lo belajar dulu sama senior lo. Senior lo itu lebih elegan ya. Bikin malu presiden aja lo. Ini buat teman-teman, lo gak usah takut kalau bersuara ya. Bahkan presiden kita pun mengizinkan untuk dikritisi selama apa yang kita sampaikan itu benar. Ini baru setahun berkuasa, gaya lo udah kayak iblis. Mau ancam bunuh orang. Emang lo siapa? Tai lo, bisa-bisanya negara mengancam rakyatnya. Biadab bener. DJ Doni menduga semua ini berkaitan dengan sikap kritisnya terhadap pemerintah, terutama soal lambannya penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatera. Lewat media sosial, ia kerap mempertanyakan transparansi distribusi bantuan dan mendorong pengusutan penyebab bencana. Ini banjir udah memakan korban jiwa ya. Ribuan rumah hancur. Longsor di mana-mana, jembatan putus, belum lagi bukti penebangan pohon, ribuan batang kayu menyumbat sungai, Ini Menteri Kehutanan kemana? Apa masih sibuk main batu domino? Jangan diem aja lo, tolol. Gue tuh bingung ya, kenapa sampai sekarang ya Indonesia nggak juga menerima bantuan dari asing, Padahal kalau kita lihat, negara sebesar Amerika Serikat aja, ketika mereka terjadi bencana, mereka itu menerima bantuan dari negara asing. Udah gitu, kenapa Indonesia juga nggak mau menerapkan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar sebagai bencana nasional? Apakah negara takut ngeluarin duit lagi? Padahal kan gampang sebenarnya. Tinggal stop aja MBG selama 60 hari. Bisa kekumpul tuh duit sekitar 60 triliun. Bahkan lebih lagi. Gue tuh benar-benar gak habis pikir sama negara ini. Benar-benar gak ada otak mereka. Kasus kebakaran kantor Teradron yang menewaskan 22 orang, dalam waktu 24 jam dirutnya langsung ditangkap dan dijadikan tersangka. Tapi lucunya, banjir bandang di Sumatera yang udah jelas-jelas disebabkan penebangan liar, buktinya kayu gelondongan di mana-mana, dan menewaskan ratusan korban, sampai sekarang belum ada yang ditangkap. Emang negara dajal nih kalau lihat. Ini pemerintah apa nggak bisa gitu ya nyari pemasukan dari sektor lain? Kenapa harus hutan terus yang kalian rusak? Kita tuh masih punya minyak, masih punya gas, masih punya hasil laut. Kenapa nggak sektor itu aja sih difokusin? Lu kurang kapok apa? Ngelihat bencana banjir bandang yang menewaskan ribuan orang akibat pengerusakan hutan. Sekarang Papua yang alamnya udah rusak, mau lo rusak lagi. Kurang puas apa lo semua memperkosa Papua melalui Freeport selama puluhan tahun? Kalau dengan merusak alam, masyarakat hidup sejahtera, kita semua mungkin akan rela ya. Lah ini masyarakatnya juga selalu hidup dalam kemiskinan. Yang makin kaya, lolo orang doang. Benar-benar biadab lo semua. Suara yang awalnya ia niatkan sebagai kepedulian, justru berbalik menjadi risiko pribadi.
Begini Mas ya, ini harus saya tekankan sekali lagi. Saya itu mengkritik pemerintah itu tujuannya agar pemerintah agar lebih baik, Mas. Dan saya juga nggak selalu mengkritik juga. Yang bagus juga saya sampaikan pujian juga kepada pemerintah. Jadi saya secara objektif mengkritisinya. Yang baik saya katakan baik, yang buruk saya katakan buruk. Dan saya tidak pernah mengeksploitasi bencana alam. Itu satu yang harus digarisbawahi. Bahkan saya ke Aceh ngasih bantuan dana pribadi saya sendiri, tidak saya eksploitasi. Padahal kondisi Aceh begitu parah. Gitu. Saking saya untuk menjaga kondusivitas Republik ini. Tapi juga saya bingung juga kenapa saya diteror gitu loh. Saya menyampaikan kritik saya secara objektif, saya tidak mengeksploitasi apapun. Dan yang saya sampaikan, kritik yang saya sampaikan ini adalah keresahan orang banyak gitu loh. Ia bukan satu-satunya. Manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, juga mengalami teror serupa, berupa kiriman bangkai ayam dengan pesan ancaman. Konten kreator Sherly Anavita Rahmi pun mendapat intimidasi. Dari mobil dicoret hingga kiriman telur busuk setelah vokal menyoroti ketimpangan bantuan banjir di berbagai daerah Sumatera. Teman-teman, pagi ini Sherly baru keluar dari tempat tinggal dan Sherly mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana, di sana. Dan tadi di depan sini Sherly juga mendapati gulungan kertas kayak gini. Sherly belum buka ini isinya apa. Dan di depan ternyata mobil juga dicoret atau dipiloks warna merah begini. Dan di samping juga nah kita coba lihat ini suratnya isinya apa. Kita coba buka ya. Ini Di tengah rentetan peristiwa ini, publik mulai mengenal lebih dekat sosok DJ Doni. Lahir di Ujung Pandang pada 18 Mei tahun 1984 dan berasal dari Aceh, ia dikenal sebagai pribadi pekerja keras. Dari berjualan buah demi sekolah, merantau ke Jakarta, hingga membangun karier sebagai DJ profesional sejak 2011. Ia bahkan pernah maju sebagai calon anggota DPR RI pada pemilu 2019. Kini, DJ Doni dikenal sebagai influencer yang aktif menyuarakan isu kemanusiaan. Rentetan teror ini menyisakan keprihatinan mendalam. Kritik kebijakan publik seharusnya menjadi bagian dari ruang demokrasi. Namun, ketika suara berubah menjadi ancaman keselamatan, publik pun bertanya, sejauh mana rasa aman bagi mereka yang berani bersuara?